tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's a gift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Panjursoal, Kabupaten Bukit Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PTG dalam Jurusan Kesehatan 3 Program Studi Pendidikan Informatika di Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 201501842689. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 Maret 2004, saya dapat melaksanakan praktek kerja di SMA Negeri 1 Panjursoal. Berikut video pembelajaran saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tambahan Yo, kepada ibu guru, bergerak, gerak. Bapak Ades, Aisyah, Latifah, Muhammad Rezi, Yufri. Ya, tadi hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan. Baik, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini dengan matematika. Mbak, di sini ada pertanyaan kepada saya. Gambar apa ini? Oh, YouTube. Icon yang berkaitan dengan apa ini? Profesinya. Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Aisyah. Ada YouTuber, konten kreator, atau militer, videografer, fotografer, host podcast. Ya, berarti di sini ada profesinya berkaitan dengan icon, ada YouTuber. Jadi YouTube ini sangat bermanfaat bagi kita di dalam bidang informatika untuk mencari tugas bisa juga kan? Nah, berarti materi kita hari ini tentang dampak sosial dan informatika di bagian teknologi dan informatika. Baik. Siapa yang tahu dulu dengan saya dulu kemarin? Informasi dan komunikasi pada masa prasejarah juga dimulai dengan penggunaan lukisan dan isyarat. Pada masa itu bukan hanya tulisan yang belum ditemukan, tetapi bahasa untuk bertulisan. Baca dimulai. Masuk anggota depan. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
membaca tujuan pembelajaran hari ini. Grup Pik Bandung. Beda cu. Mana? Kamu lihat apa? Goblok. Alap pan. Sosial dan budaya di dalam hukum dengan baik. 2. Peserta didik mampu membuat infografis dengan bertema kasus dampak teknologi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya dengan hukum. 3. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil yang dibuat di Canva dengan berkelompok ditampilkan di depan kelas. Baik, untuk materi hari ini kita membahas tentang dampak sosial, budaya, hukum, dan ekonomi. Nanti kalian lebih jelasnya kalian lihat video ini. Silakan kalian tonton video ini. Keuntungan dari pengguna teknologi dapat diminimalisir dengan bijak pada saat penggunaan teknologi. Bijak dalam menggunakan teknologi sangat penting dilakukan dan perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satu dampak negatif teknologi adalah adanya kesenjangan di berbagai daerah untuk mengakses suatu informasi. Daerah yang memiliki letak geografis yang sulit dijangkau biasanya kurang dapat menikmati teknologi dengan maksimal, sehingga informasi yang didapatkan juga menjadi terbatas. Selain itu, dampak negatif yang diberikan teknologi, khususnya internet, adalah banyak. Ya, kalian kan sudah melihat video ini dan menonton video ini. Ini ada pertanyaan dari Ibu. Yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana dampak sosialnya, ekonominya? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Aisyah. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari teknologi informatika yang pertama adalah efisiensi dan produktivitas. Ilmu komputer telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintah. Yang kedua adalah akses informasi. Dengan ilmu komputer telah mempermudah akses informasi dan komunikasi. Internet memungkinkan orang untuk mendapatkan informasi dari seluruh dunia dengan mudah. Yang ketiga adalah pengaruh dari pendidikan. Dengan adanya ilmu komputer telah membuka peluang baru dalam pendidikan. E-learning dan pembelajaran online memungkinkan orang untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya adalah kesehatan. Dengan ilmu komputer telah membantu meningkatkan kualitas dan akses ke layanan kesehatan. Teknologi medis seperti robot bedah dan sistem informasi kesehatan telah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Contohnya, hacker dapat menggunakan malware untuk mencari data pribadi dan keuangan dari individu maupun perusahaan. Yang keempat, penyalahgunaan privasi. Dampak selanjutnya, pengumpulan data pribadi yang berlebihan dapat membahayakan privasi individu. Contohnya, perusahaan dan pemerintah dapat mengumpulkan data pribadi individu atau rakyatnya tanpa persetujuan mereka, dan data tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan. Itulah dampak dari informatika dari segi positif maupun negatif. Ya, menjelaskan itu sama Aisyah, berarti Aisyah memperhatikan betul ya videonya. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari video itu tadi? Silakan bisa. Jadi kesimpulannya adalah dengan pengembangan teknologi ini kita bisa menggunakan teknologi tersebut dengan menggunakan manfaat yang positif. Contohnya seperti pengembangan handphone, kita bisa menggunakan handphone tersebut untuk hal yang positif seperti melihat hal video yang penting, tidak menggunakan video untuk bermain game. Baik, nanti kalian sudah memang betul memperhatikan video itu, silakan kalian
tadi yang lebih jelas, boleh kalian cari sumber lain untuk lebih jelasnya tentang materi itu. Silakan kalian buka di aplikasi Canva. Kita akan menggunakan infografis tentang materi dampak sosial, budaya, dan hukum. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you, but do you want to come on? Scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer above my breath. Baiklah, kami akan menampilkan tugas kelompok kami. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan perkembangan teknologi informatika di bidang hukum, yaitu yang misalnya operator satu apakah? Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan perkembangan teknologi informatika di bidang hukum, yaitu mencakup tentang perubahan dalam regulasi, kebijakan, dan sistem peradilan satu negara. Dalam perkembangan teknologi informatika di bidang hukum, yaitu terdapat landasan hukum, yaitu Undang-Undang IT, atau disebut dengan Undang-Undang Teknologi. Undang-undangnya terdapat yaitu pada nomor 13 tahun 2008, yaitu tentang IT, yang direvisi melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Undang-Undang IT adalah Cyber Law Indonesia karena muatan dan cangkupannya luas serta membahas pengaturan dunia maya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten saya. Ada yang pakai HP lagi, praktikan di depan semuanya. Baiklah,
hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjerat dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah meluapkan kebencian terhadap individu atau kelompok. Yang kedua adalah pelanggaran susila. Yang ketiga adalah pemberasan dan pengancaman. Yang keempat adalah penyebaran berita hoaks. Yang kelima adalah hal yang bersifat perjudian. Yang keenam adalah pencemaran nama baik. Tanya atau memberi saran? Silakan. Baiklah, tidak bisa dipersilakan. Silakan berdiri Aisyah. Pertanyaan saya adalah, apa bunyi dari undang-undang? Kami meminta waktu untuk mencari jawaban. Di dalam undang-undang tersebut, yang pertama, ayat pertama itu setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggaraan sertifikasi elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Berarti kayak haki. Ya. Ayat kedua, penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Berarti izin pemiliknya baru bisa. Berarti kan sertifikat itu harus ada izin pemiliknya, boleh jadi ada barcode-nya. Berarti kita tidak bisa mencontoh yang lain. Harus ada izinnya. Kalau di barcode itu tidak bisa dicontoh. Walaupun di edit namanya pasti dia Harus izin. izinnya juga. Setelah juga. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Ada tambahan? Tidak ada? Nah, silakan Nadia sama kesimpulannya pada dibawakan. Jadi informatika ini tidak hanya berdampak positif untuk bagian pendidikan saja, tetapi juga berdampak positif untuk bagian hukum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dampak positifnya yaitu yang pertama mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai hukum. Jadi masyarakat tentunya bisa mencari informasi tentang apa sih macam-macam hukum, bagaimana bunyi hukum melalui internet atau perkembangan teknologi yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Berarti dalam penggunaan teknologi ya, kita kan ada menggunakan apa? Hukum-hukumnya ada. Jadi kita bisa memperoleh hukum melalui HP. Ya, silakan. Baik, terima kasih kelompok apa? Nadia udah mempresentasikan. Kelompok lain? Tutupin dulu. Mohon maaf, kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjerat dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah meluapkan kebencian terhadap individu atau kelompok. Yang kedua adalah pelanggaran susila. Yang ketiga adalah pemberasan dan pengancaman. Yang keempat adalah penyebaran berita hoaks. Yang kelima adalah hal yang bersifat perjudian. Yang keenam adalah pencemaran nama baik. Baiklah, dampak positif dari pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang hukum yang pertama adalah mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai hukum. Contohnya kita bisa menggunakan internet atau HP untuk melihat apa saja contoh-contoh informasi mengenai hukum. Yang kedua adalah membantu merekam dan menyimpan suatu perkara untuk dijadikan alat bukti hukum. Contohnya seperti teman-teman melihat suatu kejadian yang dimana teman-teman tidak bisa ikut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi teman-teman bisa menggunakan internet untuk merekam video tersebut sebagai alat bukti untuk hukum tersebut. Yang ketiga adalah kegiatan komunikasi untuk keperluan hukum dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita dengan cepat. Yang selanjutnya adalah dampak negatifnya. Yang pertama adalah peningkatan kejahatan teknologi. Seperti teman-teman ketahui, contohnya seperti kejahatan dalam penculikan akun atau media sosial, yang mana ada seorang yang bisa merusak atau mengambil akun pribadi kita atau data-data pribadi kita. Yang kedua adalah penyebaran situs website yang tidak pantas. Yang ketiga adalah maraknya kasus pemberasan dengan ancaman penyebaran video dan foto pribadi ke internet.
Yang keempat adalah scam dan phishing. Melalui pesan berantai dengan iming hadiah menarik untuk mendapatkan data pribadi pengguna. Biasanya untuk dampak negatif nomor 4 ini sering kita lihat atau kita jumpai melalui WhatsApp yang dimana dikirimkan sebuah scam atau phishing melalui pesan berantai dengan iming untuk mendapat hadiah yang menarik dan besar, yang dimana sebalik di belakang itu untuk agar si pengguna tersebut atau orang tersebut bisa mengambil data pribadi kita atau data pribadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan dari dampak dari informatika di bidang tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, yaitu di bidang hukum. Sekarang adalah di bidang pendidikan. Saya akan menerangkan dampak teknologi pada bidang pendidikan. Sekilas tentang peran penting teknologi dalam proses belajar mengajar. Perhatikan di depan semuanya. Agenda topik yang saya akan jelaskan yang pertama adalah perbedaan proses pembelajaran dahulu dengan sekarang. Yang kedua, peran teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, manfaat teknologi bagi siswa dan guru. Dan yang keempat adalah dampak positif dan negatif teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, proses belajar dalam mengajar dari yang dahulu dan sekarang. Perbedaannya, proses belajar mengajar tradisional atau yang dahulu bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, papan tulis. Yang kedua, akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Yang ketiga, proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tertutup, secara tatap muka. Perbedaan proses belajar mengajar teknologi. Yang pertama, akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Jadi, bagaimana teknologi membantu siswa? Ada beberapa hal yang dapat membantu siswa dalam belajar. Yang pertama, memungkinkan pengalaman belajar lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Yang kedua, meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Yang ketiga, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyingsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Jadi dari kemudahan dari teknologi tersebut pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya salah satunya adalah informasi dunia pendidikan semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi, teknologi pembelajaran kita akan berkembang. Jadi akses yang akan dimudahkan dalam pelajaran akan berkembang. Itu salah satunya. Salah satu dari dampak negatif yang pertama adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual atau hak. Kenapa dimasukkan di dalam segi pendidikan? Karena dalam pembelajaran itu banyak karya-karya orang atau hasil dari pemikiran orang yang dibuat di media sosial banyak dikopi ataupun ditiru oleh para siswa. Jadi siswa tidak menggunakan ide atau hasil pikirannya sendiri, tapi mengkopi punya orang lain.
Jadi dia melanggar hak intelektual orang lain atau hak itu. Itulah salah satu dampak aplikasinya. Jadi, teknologi menurut para ahli David Werthling, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa maupun guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Berarti pena dan pensil di zaman sekarang tidak digunakan lagi, tetapi digantikan oleh teknologi informatika. Itulah hasil dari presentasi saya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran atau kritikan kalau ada salah yang saya sampaikan? Nah, silakan ada yang kasih masukan, saran atau pertanyaan. Boleh, silakan. Coba Chelsea. Coba Chelsea. Apa tadi presentasinya? Silakan. Boleh. Chelsea, apa yang tadi disampaikan sama Aisyah tadi? Boleh. Perhatikan apa? Nadia ya, boleh. Diri, silakan berdiri Nadia. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Aisyah. Tadi Aisyah menjelaskan tentang hati dan saya bertanya, apa hukuman bagi orang yang melanggar hati tersebut? Apa hukumannya melanggar hak tersebut tadi? Ada dengan dia. Hukumannya terima kasih atas pertanyaan dari Divya. Beri saya waktu untuk menjawab ya. Kasih masukan boleh. Kesimpulan tambahan apa yang dapat kesimpulan dari apa tadi? Yang kasih Aisyah tadi. Ada yang bisa membantu menjawab? Bisa Aisyah? Baiklah. Seseorang yang tanpa hak melakukan hak atau menceplak pilih orang lain atau mengambil hak intelektual orang lain itu dijelaskan dari pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 untuk menggunakan komersial dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 300. Berarti tidak asal langkah kan? Ada hukumnya, Berarti kan dalam aspek sosial, ekonomi, bagian hukum ada apa? Ada perlindungan hak. Hak dalam teknologi informatika. Silakan Nana. Nana. Baiklah teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan Chelsea, apa yang Bapak tanggapan dari siapa? Aisyah. Silakan bertanya apa? Kasih masukan, kritikan, boleh saran. Ada yang tadi karena kalau di zaman dulu tahun berapa kata Aisyah tadi tidak menggunakan pena sama pensil. Kalau sekarang pakai zaman apa lagi? Nah, digantikan dengan teknologi. Contohnya teknologi apa? Contohnya teknologi Handphone, komputer, apa lagi? Banyak lagi kan? Silakan, siapa yang bisa?
ada kasih masukan, kesimpulan, boleh, silakan. Nah, ini saya Aisyah. Apa sih upaya yang kita lakukan untuk bisa mencegah pelanggaran HAKI? Untuk hal ini, untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAKI itu tidak harus dibuatkan hukumannya pasti. Tetapi pelanggaran HAKI ini pasti yang menyebabkan pelanggaran HAKI ini dibuat oleh pelaku, bukan pencipta kan, tapi pelaku kan, yang salah, bukan pencipta. Untuk hal ini seharusnya ya kita dapat membuat membuat suatu kebijakan. Seorang pencipta atau pencipta yang memilih hak ini bisa membuat hukuman atau membuat kebijakan atas haknya tersebut, atas kekayaan intelektual yang dapat dibuat. Dan bagi pengguna atau penciptanya itu, atau bagi orang yang akan mengambil itu, atau orang yang akan mengkopi hasilnya tersebut, hal yang dapat dilakukannya itu dengan banyak-banyak belajar, banyak-banyak menambah ilmu. Karena kita ini harus berkembang, tidak harus kita menggunakan ilmu orang lain, tapi kita harus juga berpikir. Jadi saran saya bagi orang yang suka melanggar HAKI, dia itu harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak menambah ilmu, dan jangan pernah merasakan diri itu rendah. Jangan merasakan diri itu merasa diri itu bodoh atau tidak bisa berbuat seperti orang yang hebat. Itu aja cara saya untuk pelanggaran HAKI. Karena pelanggaran HAKI ini adalah pelanggaran hak atau pelanggaran intelektual atau pemikiran seseorang, ide seseorang yang diambil oleh orang lain. Itu aja dari saya saran dari pelanggaran HAKI. Apa kesimpulannya dari tugas biasa? Jadi kesimpulan dari saya dari bidang pendidikan ini, teknologi telah merubah kehidupan maupun proses belajar mengajar kita di bidang pendidikan. Teknologi ini telah merubah kita dari yang menggunakan pensil dan kertas menjadi menggunakan hanya satu, yaitu handphone dan komputer. Lalu dari kemudahan tersebut pasti ada dampak dan negatif, dan pasti ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, kita bisa menggunakannya dengan efektif ya. Dan dampak negatifnya, kita harus memilah. Karena dari segi pendidikan, teknologi informatika ini tidak hanya merusak hak-hak orang lain, tetapi juga merusak hak diri kita. Karena penggunaan teknologi ini berlebihan, kita dapat merasakan penyakit seperti insomnia, depresi maupun stres atau penyakit lainnya seperti buta mata juga bisa, sakit mata juga bisa apabila kita menggunakan teknologi ini terlalu lama. Adalah dampak negatif. Berarti radiasinya ya, radiasi dari teknologi karena kita menggunakan. Itulah kesimpulan dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi saya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran atau kritikan kalau ada salah yang saya sampaikan? Nah, silakan. Ada yang kasih masukan, saran atau pertanyaan? Boleh, silakan. Coba Chelsea. Coba kasih. Apa tadi presentasinya? Silakan. Boleh. Chelsea apa yang
perhatikan sama Aisyah tadi, boleh perhatikan apa? Nadia ya, boleh. Diri, silakan berdiri Nadia. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Aisyah. Tadi Aisyah menjelaskan tentang haki dan saya bertanya, apa hukuman bagi orang yang melanggar haki tersebut? Apa hukumannya melanggar haki tersebut tadi? Pertanyaan dari Nadia. Hukumannya terima kasih atas pertanyaan dari Divya. Beri saya waktu untuk menjawab ya. Contohnya, mesin dan robot dapat Felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Contohnya adalah hacker dapat menggunakan Word untuk mencari data pribadi dan keuangan dari individu atau perusahaan. Yang terakhir adalah penyalahgunaan privasi. Penggunaan data pribadi yang berlebihan dapat membahayakan privasi individu. Contohnya, perusahaan dan pemerintah dapat mengumpulkan data pribadi individu tanpa persetujuan mereka, dan data tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diketahui. Digantikan oleh teknologi seperti handphone dan komputer. Tapi kalau untuk yang negatifnya, kebanyakan siswa itu Menggunakannya sebagai game. game terus gadget. Yang hanya apa kesimpulannya? Boleh? Itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih atas kesimpulan yang diberikan Aisyah. Coba dari Nadia lagi. Kesimpulan yang kita dapat dari presentasi teman-teman tadi. Dalam hasil positif dan dampak hasilnya semuanya dari kalian. Berarti kalian sudah paham mempelajari tentang materi sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Baik, apa kesimpulannya dari pelajaran hari ini? Siapa yang tahu? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh? Bisa boleh? Maka menyimpulkan pelajaran hari ini dalam tadi ada yang menyampaikan dampak positifnya di dalam pendidikan, baik di dalam kesehatan. Tadi dari Aisyah tentang pendidikan ya Aisyah. Biasanya kita menggunakan pena, sekarang kita modernnya dengan teknologi, kita menggunakan HP. Dari HP itu tergantung kita makainya. Bisa menggunakan positif, bisa menggunakan negatif. Bagi untuk kalian lebih banyak penilaian yang positifnya. Mencari mata pelajaran apapun dari sumber. Melihat YouTube, kita dari apa pelajaran ini. Tadi kan ada tentang YouTube tadi kan. Silakan bisa tunjukkan. Jadi, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, ilmu teknologi itu sangat membantu dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya juga sangat berdampak, baik itu positif maupun negatif. Dari segi positif telah kita jelaskan tadi presentasinya, maupun segi negatifnya telah kita presentasikan tadi juga. Jadi dari dampak-dampak tersebut, mungkin kita sebagai siswa
memaksimal atau mengoptimalkan ya dampak-dampak tersebut. Karena dampak-dampak tersebut sangat berpengaruh bagi kita dan masa depan kita. Kecanggihan teknologi sekarang kan sangat berpengaruh karena telah dilansir bahwa Indonesia ini akan mencapai generasi emasnya pada tahun 2045. Itu telah digadang-gadang oleh pemerintah. Maka kita sebagai fondasi yang akan menuju ke generasi emas itu pada tahun 2045, maka kita harus bisa mengoptimasikan penggunaan teknologi, baik dari segi fisik maupun mental kita, karena sangat berpengaruh dari segi fisik maupun mental kita dari segi kita di berbagai bidang kehidupan. Berarti dalam ada bidang fisik mental itu contohnya apa? Mentalnya contohnya itu kejahatan siber. Kejahatan siber itu adalah salah satunya itu bullying. Bullying itulah salah satu dari pengaruh mental seseorang. Zaman sekarang kita banyak bullying, memburuk-burukkan temannya, dari menjelek-jelekkan status. Itulah contoh dari pengaruh negatif dari teknologi. Kadang kan teknologi yang menggunakan banyak pengaruh dalam game. Game itu boleh kita menggunakan yang kita kan boleh menggunakan game itu. Kita dapat menciptakan itu bukan memainkan game itu. Dengan kalau kita asik dengan pengaruh sekarang banyak tentang ini pengaruh dengan game. Jadi itu disebut nama dampak negatif. Kalau dampak positifnya dapat mempermudahkan siswa dalam pembelajaran, misalnya tidak menggunakan HP, laptop. Bagi siswa yang tidak tahu dengan teknologi informatika, berarti Dia punya zaman dan sangat tidak menyulitkan dia dalam berinformasi atau belajar. ya sekarang pun apapun tugas, misalnya contohnya tugasnya dari mata pelajaran lain, misalnya biologi, nanti kan ada tugas menggunakan hampa. Nah, banyak sekarang lagi kan Seperti dikatakan oleh Presiden kita itu David Lloyd tadi, bahwa sekarang di zaman sekarang pena dan kertas telah digantikan oleh teknologi seperti handphone dan tapi kalau untuk yang negatifnya kebanyakan siswa itu menggunakannya sebagai game. game terus gadget. Yang Nadia apa kesimpulannya? Boleh? Itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan Aisyah. Aisyah paham. Coba dari Nadia lagi. Boleh. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari presentasi teman-teman tadi, bahwasanya begitu banyak sebenarnya dampak positif yang bisa kita rasakan dalam media informatika ini, baik itu dari bidang hukum, bidang sosial atau bidang pendidikan. Cuman banyak dari kita menggunakannya dalam hal yang berdampak negatif. Untuk itu kita harus pandai-pandai memilah teknologi ini dalam perkembangan teknologi ini. Kita harus pandai menggunakannya ke dalam dampak positif, banyak manfaat yang kita rasakan, apalagi di zaman sekarang sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas ataupun masalah yang kita hadapi. Dari tugas misalnya dalam hiburan boleh, dalam mencari perdagangan boleh kan? Misalnya kita menggunakan ada seperti mempromosikan suatu barang produk yang kita hasilkan. Berarti sangat manfaatnya itu tergantung pribadinya kalian lagi masing-masing ya, menggunakan teknologi informatika. Berarti kalian sudah paham dengan teknologi informatika. Baiklah, minggu besok kita akan melanjutkan praktek di lintas bidang. Misalnya bidang apa kalian mau ikut bidang informatika boleh, di bidang apa lagi seni boleh juga. Kalau kita di mata pelajaran informatika itu di bidang informatika. Kan di bidang informatika kan banyak. Misalnya kita di bidang hukum dari apa di segi kata keras apa saja dalam ekonomi dan sosial. Ada kalau di ekonomi dalam sosial apa? Kata keras.
Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita akhiri. Ini berdoa dulu. Silakan ke kelas juga. Gerak, gerak. Bersyukur, mulai. Hai, Bapak.